Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSSA, selamat datang dalam acara OSKAP, obrolan seputar kesehatan kita bersama di PKRS RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur. Sobat Sehat, di episode ke-40 kita kali ini, kita mau bahas-bahas tentang hidrosefalus pada anak. Nah, sebenarnya hidrosefalus itu apa sih dan kenapa bisa terjadi? Dan tentu ini akan kita bahas bersama dengan narasumber spesial yang sudah hadir bersama kita. Beliau adalah Dr. Nugroho Danu Trisubroto, spesialis anak konsultan dari Instalasi Rawat Inap 4. Selamat datang Dr. Danu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat juga saya, Dok. Baik, Dokter, ngomong-ngomong tentang hidrosefalus ya, Dok ya. Karena jenengan kan ada di IRNA 4, di mana IRNA 4 itu memang tempatnya perawatan buat anak ya, Dok ya, khususnya gitu. Hidrosefalus ini apa sih, Dok? Ya, jadi hidrosefalus itu adalah adanya penumpukan cairan otak di dalam sistem ventrikel. Gitu. Jadi mungkin cairannya itu apakah memang dikarenakan karena adanya benturan atau mungkin karena bisa jadi keturunan, Dokter? Ada. Jadi di dalam otak itu kan di dalam kepala itu ada kalau dari luar ya, selain kulit, terus tulang, kemudian ada cairan. Cairan ini fungsinya itu untuk melindungi otak juga dari trauma, dari goncangan, sehingga otak itu menjadi lebih stabil juga. Jadi yang mana jadi di dalam kepala itu selain ada otak, ada cairan. Yang mana cairan ini itu sebenarnya itu sebagian besar kepala itu isinya kan otak. Tapi pada kasus-kasus hidrosefalus ini itu kadang-kadang seringkali tekanan cairan di dalam ventrikelnya terlalu besar sehingga bahkan sampai menekan otaknya. Seperti itu. Betul. Ya. Itu dikarenakan kenapa, Dokter? Cairannya bisa berlebih gitu. Ya, jadi sebenarnya penyebab hidrosefalus kalau pada anak-anak itu paling sering penyebabnya nomor satu bisa karena ini bawaan dari lahir. Ya, jadi lahir itu udah hidrosefalus. Biasanya pada kasus-kasus yang dia sejak lahir itu biasanya penyebabnya karena infeksi saat kehamilan. Bisa juga yang berikutnya hidrosefalus itu pasca infeksi otak. Nah, itu sering. Jadi oleh karena terjadi jumlah sel dalam jumlah selnya meningkat sehingga menyebabkan hidrosefalus. Yang mana hidrosefalus ini kalau tidak ditangani itu seringkali bahkan menimbulkan kematian. Gitu. Jadi memang efeknya bahkan sampai kematian gitu ya, Dok Danu. Kalau di Indonesia sendiri, Dok, khususnya seberapa sering, Dok, kasus hidrosefalus ini pada anak atau mungkin bahkan pada bayi ya? Karena tadi bawaan baru lahir. Kalau di literatur sih disebutkan sekitar 0,4 sampai 4/1000 atau 1/1000 bayi baru lahir. Jadi 1 dari 1000 bayi yang lahir itu diperkirakan menderita hidrosefalus. Baik, Dokter Danu. Lalu untuk orang tua nih, Dok ya, khususnya supaya bisa screening dulu anak kita ini, oh memang ini ada tanda-tanda dan ataupun gejala gitu adanya hidrosefalus, terutama pada bayi, karena bayi kan belum kelihatan biasanya, Dok ya, cuma nangis aja biasanya. Itu apa, Dok, tandanya? Jadi makanya itu pemerintah itu kan pada semua bayi baru lahir itu kan dikasih buku KIA, buku warna pink itu, ya, yang mana di situ tuh nanti ya akan tercatat bayinya ini lahirnya bagaimana, beratnya berapa, lingkar kepala berapa, termasuk grafik berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Nah, yang seringkali terjadi adalah lingkar kepala ini seringkali
tidak dicatat. Iya, padahal itu kalau pada anak-anak itu perkembangan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala itu sangat penting. Mengingat bahwa sekitar 80% perkembangan otak itu terjadi dalam 2 tahun pertama kehidupan. Sedangkan sampai 5 tahun itu 90% perkembangan otak. Sehingga makanya itu kenapa dalam 5 tahun itu tumbuh kembang anak itu benar-benar sebaiknya harus dipantau. Ya. Begitu. Baik, jadi Mbak memang Evelyn. terutama untuk ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya, terutama baru punya anak gitu ya dokter Iya. ya, harus mantau hingga bahkan usia 5 tahun. Ya. Tidak hanya dari berat badan, tinggi badan, tapi juga lingkar kepala. Ya. Nah, tadi dokter Danu juga mengatakan kalau memang hidrosefalus ditandai dengan kepala yang besar gitu ya dok ya. Ya. Apakah memang semua kepala yang bayinya besar itu, apakah memang itu tanda hidrosefalus? Jadi kalau jadi gini, definisi hidrosefalus kan adanya penumpukan cairan di dalam ventrikel otak, ya, yang mana apakah semua kepala besar itu hidrosefalus? Itu jawabannya tidak. Jadi ada kelainan lain. Jadi misalkan hidronsefali itu otaknya di dalam kepala itu malah isinya itu bukan otak tapi cairan. Jadi kegagalan pertumbuhan otak. Begitu. Baik. Ya. Jadi memang gitu ya dokter ya. Nah kalau ini dokter, mungkin pada bayi ataupun anak yang mengalami hidrosefalus, apakah ketika seiring berjalannya waktu, seiring dia tumbuh besar gitu dok, ada perkembangan otak yang terhambat? Ya betul. Jadi pada anak dengan hidrosefalus ya itu kita juga harus pantau tumbuh kembangnya juga, yang mana pertanyaan orang tua pasien adalah, dok, apakah anak saya pasti bodoh? Belum tentu. Jadi kalau hidrosefalus itu ditangani dengan benar, ya, dan dalam arti kan kita harus melihat juga perbandingan antara struktur otak dibandingkan dengan cairannya. Jadi kalau misalkan kelainannya itu misalkan kalau sama dia hidrosefalus disertai kelainan otak itu susah. Tapi kalau misalkan yang paling sering itu adalah kalau hidrosefalus pasca infeksi, ya, itu kalau segera dilakukan tindakan, itu pasien bisa membaik. Begitu juga sebaliknya kalau pada pasien dengan hidrosefalus pasca infeksi, kemudian seringkali orang tuanya juga menolak untuk dioperasi karena kesepakatan keluarga, nah itu justru seringkali bisa menimbulkan kematian. Iya. Baik. Kalau tadi yang infeksi itu dok, biasanya Ya. penyakitnya apa saja dok? Jadi infeksi kan nanti kan kita bagi tadi ya, infeksi dalam kehamilan atau infeksi pasca kelahiran, ya. Jadi kalau infeksi yang di dalam kandungan itu paling sering tokso, CMV, ya. Terus paling sering istilahnya TORCH, tokso, rubella, CMV, herpes, seperti itu. Gitu. Jadi memang kita harus menghindari hal-hal tersebut yang infeksi tadi ya dok ya. Sebenarnya kalau infeksi itu Kalau tokso tidak itu, bisa dihindari, susah untuk dihindari ya. kalau tokso itu apakah yang memang dari hewan peliharaan dokter? Jadi ada baiknya itu pada ibu hamil itu sebaiknya sebelum hamil screening dulu. Apakah ibunya ini ada menderita tokso, rubella, CMV, herpes enggak? Idealnya seperti itu. Kemudian yang mana
mengingat harganya relatif mahal sehingga jaringan menganjurkan. Ya, jadi yang mana seperti kita tahu bahwa pada ibu hamil itu kan kondisinya kan daya tahan tubuhnya kan rendah, ya. Jadi dan seperti kita tahu bahwa dalam 3 bulan pertama itu pembentukan otak, sampai 5 bulan itu pembentukan organ, dari 5 bulan kehamilan sampai 9 bulan itu pematangan organ. Jadi yang bahaya itu yaitu tadi, semakin dini dia terkena infeksi, misalkan awal hamil sehat, kemudian ya kedarurat di tengah-tengah kehamilan ibunya terinfeksi, yaitu semakin dini itu semakin berat kelainannya. Karena memang pada saat 3 bulan pertama tadi itu memang masih pembentukan ya dokter ya. Gitu. Berarti kalau dari faktor penyebabnya itu apa dok? Faktor resiko, faktor penyebab? Ya sebenarnya kalau untuk CMV Toxo sendiri itu paling sering kan yang penyebabnya diperkirakan dari kucing salah satunya. Gitu. Jadi memang hal-hal yang seperti itu perlu kita mitigasi secara mandiri gitu ya dokter ya. Iya. Gitu. Yang mungkin boleh-boleh saja ya dok ya punya peliharaan, tapi ya tentu tetap dirawat mungkin gitu ya. Lebih tepatnya mungkin peliharaannya juga divaksin, dirawat salah satunya dengan cara vaksin juga gitu ya dok ya. Jadi sebagai kita, apalagi mungkin ya calon ibu-ibu ya sobat sehat ya, harus mawas diri tentunya. Nah kalau mungkin dengan kasus ini dok, bayi prematur, itu bagaimana dok? Kadang kan ada bayi prematur yang mungkin dari ukuran kepalanya karena belum pembentukan sempurna lebih besar gitu daripada bayi yang pada umumnya. Bagaimana dok? Apakah itu memang termasuk dari hidrosefalus? Jadi kan nanti ada grafik lingkar kepala ya, grafik lingkar kepala. Apa yang di luar grafik itu, kalau dia melebihi grafik lingkar kepala normal, kemungkinan besar adalah hidrosefalus. Jadi jadi bahkan hidrosefalus itu bisa dideteksi di dalam kandungan dengan USG oleh sejawat dokter kandungan. Cuman kan kalau sudah hidrosefalus kayak gitu kan kita pantau tumbuh kembangnya. Kan hidrosefalus itu kan sekali lagi kan kita juga memastikan struktur otaknya tadi bagaimana ya. Jadi apakah dia struktur otaknya itu gampangannya banyak jaringan otaknya atau banyak cairannya. Terus kira-kira kalau sama mama jangan lupa juga bahwa otak itu sesuatu yang sangat kompleks ya, yang mana kalau ada malformasi otak, gangguan bentuk otak itu seringkali menimbulkan istilahnya kejang. Jadi konslet di dalam otaknya, dan itu seringkali tidak tampak atau istilah kita non-convulsive seizure. Jadi otaknya kejang, tapi anaknya tenang-tenang aja. Yang mana itu hanya bisa dideteksi dengan rekam otak atau EEG. Yang mana pada bayi-bayi dengan kelainan otak dan pasien mengalami gangguan perkembangan itu sebaiknya dilakukan screening untuk EEG itu untuk memastikan bahwa ini fungsi otaknya ini bagus atau fungsi otaknya ternyata ada konsletnya, ada epilepsinya, seperti itu, ada kejangnya. Bahkan memang harus dicek melalui itu medis juga ya dokter ya gitu ya. Oke. Nah kalau untuk ini dok, mungkin cara penanganannya dari hidrosefalus sendiri, apakah memang semua kasus hidrosefalus harus operasi dok? Jadi hidrosefalus kan sebenarnya kan
pada uterus valus itu kita harus tahu 3 hal. Pada uterus valus itu akan jadi peningkatan tekanan otak. Yang mana tanda peningkatan tekanan otak itu secara umum ada 3. Yang pertama adalah adanya pingsan untuk kurang kesadaran. Jadi bayinya itu letoy, lemes kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah sering kejang. Yang ketiga adalah mutah. Minum mutah itu adalah tanda-tanda peningkatan tekanan otak. Cuman kadang-kadang kalau pada bayi baru lahir itu karena dia masih punya ubun-ubun di kepalanya itu dia mungkin tidak mutah, tapi ubun-ubunnya ini bedol istilahnya, cembung. Iya, biasanya kan kalau bayi masih rata. Iya dok ya. Ya, jadi salah satu tanda uterus valus itu adalah ubun-ubun bayi itu mencembung. Iya. Kayak tiba-tiba bentuknya gini menonjol ya, gitu menonjol, ya. Ya, betul. Oke, baik. Jadi memang salah satu cara supaya taunya lewat situ ya dok ya. Ya, jadi kita harus pegang ubun-ubunnya ini, ubun-ubunnya datar atau cembung. Selain itu kan juga kita nilai ini adiknya ini kesadarannya bagaimana, dia tidur terus atau enggak, sering kejang atau enggak, bisa minum atau enggak. Itu tanda yang paling mudah. Ya. Kalau dari adik tersebut ini yang ketiga-tiganya nggak bisa, apakah memang operasi dok? Ya, jadi biasanya kalau sama kita sudah melihat ada tanda-tanda peningkatan tekanan otak, sebaiknya dioperasi. Soalnya nanti kalau tidak dioperasi, yang jadi korban adalah otaknya. Jadi jaringan otak seperti kita tahu itu seperti kayak jelly ya, betul. Yang mana dengan tekanan tinggi itu jaringan otaknya ini akan digantikan oleh cairan itu tadi gitu. Nah, kalau untuk biasanya pasien-pasiennya Dokter Danu yang ketika sudah operasi nih dok gitu, itu apakah memang masih ada kemungkinan dok untuk hidrosefalus kembali? Ya, jadi sebenarnya kan prinsip operasi itu kan supaya tekanan di dalam otak tidak tinggi ya, turunkan tekanan otak untuk biasa dialirkan ke perut. Baik. Tuh, yang mana biasanya itu sejawat bedah saraf itu biasanya masang selangnya itu yang tekanannya tidak boleh tekanannya langsung diturunkan rendah. Jadi pakai selang yang tekanannya medium istilahnya. Jadi biasanya kalau kita kasih selang yang medium, kalau sama tekanannya turun, ya cukup. Tapi kalau sekiranya kurang, biasanya dioperasi lagi. Loh, kenapa kok nggak sekalian aja langsung pakai tekanan rendah? Kalau langsung pakai tekanan rendah, itu nanti tekanan otaknya itu tiba-tiba turun, akibatnya akan jadi perdarahan otak malahan. Efeknya malah ke yang lainnya ya dok? Iya, jadi malah terjadi perdarahan otak, nanti otaknya malah lebih rusak. Jadi memang bukan loh kok ini bolak-balik dioperasi, enggak ya, memang amannya seperti itu. Baik Dokter Danu. Kalau mungkin dari ini dok, pasiennya Dokter Danu yang setelah operasi ini, prosedur medisnya bagaimana dok? Apakah harus berlanjut ada terapi-terapi mungkin? Ya betul. Jadi ada kasus hidrosefalus itu kan seringkali kan pasien akan mengalami sebagian besar ya akan mengalami keterlambatan perkembangan ya, yang mana keterlambatan perkembangan ini kan nanti kan kita nilai ini keterlambatan perkembangannya itu sejauh mana. Jadi biasanya nanti akan ada kolaborasi teamwork antara nomor 1 dokter anak divisi tumbuh kembang ya, jadi
untuk screening ini klien di mana aja. Nomor 2, dari saya sendiri dalam bidang sarafana itu untuk memastikan ini bentuk otak dan fungsi otaknya ini dan prognosisnya bagaimana. Ya, jadi seringkali yang tadi saya sampaikan bahwa seringkali kejang yang tidak terlihat itu memperberat fungsi otak. Fungsi otaknya nggak bisa berkembang. Terus habis itu nanti kita juga butuh kolaborasi dengan sejawat bedah saraf. Dan biasanya pada pasien-pasien dengan hidrosefalus kayak gitu, apalagi kan kita tentukan ya kalau sama dia hidrosefalus yang nggak bisa bangun, yang tidur terus kayak gitu, itu seringkali ini batuk, grok-grok. Jadi itu biasanya juga perlu edukasi dari sejawat respirologi. Gitu. Itu apa korelasinya dok antara mungkin hidrosefalus dengan seringnya anak ini batuk gitu? Ya, jadi lebih tepatnya pasien yang dengan bedridden atau yang tiduran terus, itu otomatis dia pembersihan saluran nafasnya itu, jadi saluran nafas dahaknya itu terkumpul di sini. Terkumpul sehingga biasanya pasien-pasien dengan kelainan otak itu kan fungsi refleksnya kan juga berkurang, sehingga kalau ada makanan masuk yang harusnya orang normal itu, anak normal itu batuk sampai bersih, ini pada pasien-pasien dengan keterlambatan itu dia fungsi batuknya nggak efektif, sehingga makanan atau cairan tadi akan masuk ke paru-paru, akan menimbulkan infeksi paru berulang. Baik. Jadi selain dahaknya tadi tidak bisa terkumpul, dia juga mudah tersedak, refleks batuknya juga berkurang, fungsi pembersihan parunya juga berkurang. Makanya anjurannya pada pasien-pasien yang hidrosefalus yang tiduran terus itu paling gampang adalah miki-miki, miring kanan, miring kiri. Baik, jadi memang dianjurkan miring-miring ya dok ya, sering-sering itu. Semakin banyak dia bergerak, semakin banyak dia aktif, maka resiko terjadinya infeksi paru ini biasanya jauh berkurang. Tapi kalau untuk duduk boleh nggak dok? Duduk di bednya? Bu, ya selama dia mampu boleh-boleh aja. Kan nanti kan hidrosefalus kan tidak berarti kan kepalanya besar sekali kan enggak. Jadi intinya kepalanya yang melebihi garis. Jadi itu ada yang hidrosefalus yang aktivitas sehari-hari ya ada. Gitu. Kan prognosisnya kan tergantung tadi dari pemeriksaan tadi ya. Jumlah struktur otak yang masih ada, terus bagaimana dengan tekanan otaknya. Jadi biasanya itu bisa dilihat dari CT scan atau MRI nanti. Gitu. Nah tentu kalau untuk pemeriksaan ini harus ada peran orang tua ya dok ya, untuk mengantarkan mungkin. Nah kalau biasanya dok di IRNA 4 mungkin peran orang tua itu seberapa banyak dok dalam kasus ini? Ya, jadi ya sangat penting ya. Soalnya yang menentukan apakah penting itu boleh dioperasi jadi, gitu ya dok ya. Pada pasien-pasien dengan hidrosefalus kayak gini ini itu kan yang berperan nomor 1 adalah nutrisi. Nutrisi itu sangat penting, yang mana kalau sama dia misalkan udah di hidrosefalus terus dia tidak mau makan, tidak mau minum, otomatis antibodinya itu turun sehingga dia mudah sakit. Sehingga ya peran orang tua dalam ini kan apa yang bisa dilakukan orang tuanya di rumah kan. Jadi salah satunya adalah memberi makanan bergizi supaya berat badannya itu normal. Jadi sesuai grafik perkembangannya. Ya, jadi grafik perkembangan anak itu sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Baik, yang terakhir dokter, mungkin dokter Danu ingin menyampaikan sesuatu ke Sobat Sehat RSSA, terutama tentang ini hidrosefalus. Ya, pada para mami, jadi
hidrosefalus itu dengan penanganan yang baik, benar, dan komprehensif, itu harapannya dia bisa bersekolah seperti anak yang lain. Jadi semangat Pak Ibu ya, semoga anaknya sehat semua. Amin, amin. Dan tentunya semuanya tetap harus konsultasi jika ini ya dok ya, mengikuti perkembangan anak tentu ke dokter spesialis anak gitu ya dokter ya gitu. Baik Sobat Sehat RSSA, itu tadi informasi yang disampaikan oleh Dr. Nugroho Danu Trisubroto, spesialis anak konsultan dari instalasi rawat inap 4 tentang hidrosefalus pada anak. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Dr. Danu bermanfaat buat Sobat Sehat RSSA semuanya. Dan Dr. Danu sehat selalu ya dok. Ya, terima Amin. kasih. Kita bertemu lagi di sini ataupun mungkin di tempat saya yang main ke Irna 4 gantian ya dok ya. Baik. Baik, terima kasih banyak Dokter Danu. Sama-sama. Dan sehat selalu ya Sobat Sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.